Tung, tung 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 tung. Tanpa banyak bacot lagi, chapter 6 dimulai. Melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, terlihat Guru Garcia yang sedang menenangkan Lehan dengan berkata, "Kau tidak perlu khawatir. Kepala sekolah mungkin terlihat seperti orang sinting. Akan tetapi dia adalah orang yang baik." Kemudian Guru Garcia mengingat kejadian saat rapat para guru dan kepala sekolah. Para murid tidak mengetahuinya, namun kepala sekolah pandai menilai orang. Terlihat kepala sekolah sedang memberikan penjelasan kepada para profesor mengenai para murid baru dan berkata, Hati-hati dengan basement itu. Dia bisa menghanguskan asrama berulang kali. diperlihatkan seorang pemuda yang sangar dengan memiliki taring yang tajam. Kepala sekolah pun meneruskan perkataannya. Dia seorang health demon. Hati-hati dengan air suci di dekatnya. Diperlihatkan seorang wanita berambut merah dengan sepasang tanduk di kepalanya. Sambil berpikir, kepala sekolah itu menjelaskan tentang Lehan dan berkata, Dia memiliki kualitas orang yang sangat bodoh. mendengar itu Guru Garcia pun menoleh ke arah kepala sekolah dan berpikir, orang yang sangat bodoh katanya. Kau bisa saja mempercayainya begitu saja. Tapi ada sebuah pepatah dari timur. Orang yang sangat bodoh juga bisa menjadi orang yang sangat cerdas. Apa yang terlihat seperti sesuatu yang sangat bodoh bisa saja berhubungan dengan kebijaksanaan agung. Apa yang dia ingin katakan yaitu dia melihat kualitas seseorang yang akan menjadi sangat sukses. Aku penasaran, murid seperti apa Lehan itu? Aku punya harapan besar kepadamu, Lehan Wardanas, sambil melihat ke arah bawah karena sangat penasaran dengan murid yang bernama Lehan itu. Kemudian cerita memperlihatkan Lehan yang bingung dan bertanya-tanya karena melihat Guru Garcia yang sedang melamun. Dan Lehan pun berkata, "Profesor!" Sambil melihat Guru Garcia, kemudian Guru Garcia itu menghentikan lamunannya dan berpikir, "Aku tidak bisa memberitahu semuanya kepadanya." Guru Garcia pun menjawab, "Alasan aku memanggilmu yaitu karena kamu memiliki energi sihir yang sangat banyak." Sambil mengusap-ngusap rambutnya, Lehan pun menjawab, "Ah, saya paham. Aku senang. Tapi apakah itu sesuatu yang harus dibahas secara empat mata? Dan kukira energi sihir meningkat dengan latihan." Kemudian Guru Garcia menatap Lehan dan menjawab, "Kamu tidak hanya memiliki banyak energi sihir. Aku bahkan tidak bisa memahami batasannya." Lehan pun sangat terkejut mendengar itu dan berkeringat. Lalu Guru Garcia kembali menjelaskan, jumlah energi sihir yang mereka miliki adalah satu faktor penentu magician. Jika kau kekurangan energi sihir, kau harus menggunakan metode yang sulit untuk menarik lebih banyak energi sihir. Jadi, memiliki banyak energi sihir artinya kau terbebas dari batasan itu. Dengan kata lain, itu melambangkan bakat yang sangat besar. Mendengar itu, Lehan pun sangat senang kegirangan sampai mengepalkan kedua tangannya. Lehan pun berkata di dalam hatinya, "Jika apa yang dikatakan profesor benar, maka yang ada di hadapanku adalah jalan yang mudah." Guru Garcia menatap Lehan dengan raut wajah yang sedih dan berkata, "Sayang sekali." Mendengar itu, Lehan pun bertanya-tanya dan berkata, "Apa maksud Anda, Profesor? Bukannya bagus memiliki banyak energi sihir?" Sambil memegang gelas yang berisi air, Guru Garcia menjawab, "Itu mungkin benar, namun kamu memiliki energi sihir yang berlebih. Mari bandingkan energi sihir dengan air di gelas ini. Jumlah ini mudah dikendalikan, akan tetapi anggaplah kamu perlu mengendalikan jumlah sebesar lautan. Itu akan sulit, bukankah begitu?" Lalu terlihat air yang berada di gelas tersebut dikendalikan Guru Garcia dan mengelilingi Lehan, padahal cuma air segelas, tetapi terlihat begitu banyak. Dengan ekspresi terkejut, Lehan pun berpikir, lalu artinya kesulitan untuk mengendalikan energi sihir. Prinsip dasar di balik sihir berada pada level yang berbeda. Lehan pun langsung panik dan kecewa karena akan susah baginya untuk mengendalikan energi sihir yang besar pada dirinya. Sambil mencari-cari sesuatu di laci meja,
Guru Garcia mengambil sebuah gelang dan memakaikannya pada Lehan. Guru Garcia berkata, "Terima gelang ini." Lehan pun menjawab, "Apa ini, Profesor?" "Itu adalah sebuah gelang yang menyerap energi sihir. Gelang itu seharusnya bisa membantumu," ucap Guru Garcia. Mendengar itu, Lehan pun menjadi senang dan berkata, "Jadi, tidak akan ada masalah selama aku memilikinya? Terima kasih, Profesor." Dengan santainya Guru Garcia menjawab, "Kenapa aku harus memanggilmu jika itu masalah yang sangat mudah?" Seketika raut wajah Lehan menjadi kecewa mendengar jawaban Guru Garcia yang tidak sesuai dengan yang Lehan pikirkan. Sambil bersedih, Lehan pun bertanya, "Apa Anda punya saran, Profesor?" Sambil memegang dagunya, Guru Garcia menjawab, "Akan sedikit membantu jika kau menggunakan banyak mantra untuk menghabisi energi sihirmu. Kamu boleh berlatih sendirian, karena tidak akan ada kecelakaan karena kehabisan energi sihir." Ibu Garcia pun meminta maaf karena tidak bisa membantunya dalam hal tersebut. Lehan yang masih bersedih itu pun menjawab, "Hehehe, terima kasih," dan berkata di benaknya, "Sebenarnya aku tidak perlu perlakuan seistimewa ini." Beberapa menit kemudian, terlihat Yoner, Lehan, dan Nando yang sedang menuruni tangga. Dengan wajah yang masih bersedih itu, Lehan pun berpikir, "Hah, sepertinya masa depanku terlihat suram. Aku harus memastikan nilaiku bagus mulai sekarang. Haruskah aku mengambil kelas di mana aku tidak perlu menggunakan sihir?" Kemudian Lehan bertanya kepada Yoner, "Hei, apakah ada kelas yang ingin kalian ambil?" Sambil tersenyum ceria, Yoner menjawab, "Tentu saja, aku akan mengambil alchemy. Apa kalian mau mengambilnya bersama denganku?" Mendengar itu, tiba-tiba Nando langsung menjawab dengan suara yang cukup keras, "Apa kau bilang? Alchemy itu untuk pelayan. Prinsip apa yang ada untuk dipelajari di sana? Kau lucu sekali, Yoner." Nando pun tertawa dan terlihat wajah Lehan yang berekspresi panik dan menoleh ke arah samping. Terlihat Yoner yang sedang memperkuat tinjunya dan berkata kepada Lehan Wardanas, "Wardanas, bisakah kamu minggir sebentar?" Melihat tinju yang berurat itu, Lehan pun terdiam dan berkeringat dingin. Kemudian Yoner memanggil Nando. Nando pun sambil tersenyum bahagia menoleh ke arah Yoner. Saat sedang menoleh tersebut, tiba-tiba Yoner meluncurkan pukulannya tepat di perut Nando dan berkata, "Jangan meminta potion lagi ketika kamu masuk rumah sakit." Melihat tinjuan itu, Lehan pun terkejut sampai mulutnya terbuka karena tidak menyangka. Di mata Lehan, itu adalah tinjuan yang sempurna dan ia memberikan jempol untuk tinjuan itu. Dan terlihat Nando yang sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari mulutnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kelas pemahaman alchemy dasar. Dalam perjalanan itu, Lehan berkata, "Apa memukulnya sekeras itu tidak apa-apa?" Dengan wajah yang masih kesal, Yoner menjawab, "Tidak apa-apa, asal aku meminta maaf besok." Mendengar itu, Lehan berpikir, ini pasti bukan pertama kalinya dia memukulnya. Dalam perjalanan itu, ada banyak murid dari tower lain. Terlebih, ada banyak murid dari Tower of Black Turtle. Dan ada banyak murid yang menatap sinis ke arah Lehan. Lehan pun berpikir, "Aku tidak terlalu peduli kalau mereka ada di sini. Akan tetapi, tatapan mereka menggangguku." Rakyat jelata biasanya mengalami satu dari dua reaksi ketika mereka bertemu dengan seorang bangsawan. Antara mereka takut karena tidak mau terlibat dengan bangsawan, atau mereka menunjukkan permusuhan. Kemudian terlihat ada dua siswa yang berbisik-bisik karena ada Lehan. Siswa berambut kuning itu pun berkata kepada temannya, "Hei, berhenti menatap. Ada Wardanas juga di sini." Dengan wajah yang sok keras, temannya itu menjawab, "Lalu kenapa?"
Bahkan keluarga Wardanas tidak bisa melakukan apapun di dalam akademi. Dengan wajah yang sedih, Lehan pun mengeluarkan nafasnya lewat mulut dan berpikir, jika aku bersikap terlalu ramah, itu bisa saja menjadi senjata makan tuan. Setelah sampai di lokasi, yaitu di pinggir hutan, tiba-tiba seorang berkata, "Apa semuanya sudah hadir?" Mendengar itu, Lehan pun menoleh ke asal suara itu dan berkata di benaknya, "Apa ini profesornya? Dengan kepala sekolah seorang lich dan profesor seorang health troll. Tidak aneh untuk melihat profesor mencengangkan lainnya. Tapi dia hanya seorang dwarf biasa." Semua mata pun tertuju pada profesor itu. Ada yang terkejut dan ada juga yang merasa takut. Kemudian diperlihatkan sosok dari profesor itu, yaitu seorang kakek-kakek dengan tubuh yang mini. Dia adalah seorang dwarf. Kakek itu pun berkata dengan pedenya, "Namaku Uregul Geumdar. Tetapi kalian bisa memanggilku Profesor Uregul. Aku yakin kalian semua memikirkan hal yang sama. Kita memiliki bangunan yang sangat megah," sambil menunjuk ke arah gedung akademi. "Tapi, kenapa kita berkumpul di lapangan tanpa meja satupun?" Kemudian Adenar pun mengangkat tangannya dan menjawab, "Untuk merasakan mana alam, memahami kekuatan apa yang ada di alam itu penting bagi alkemis." Dengan suara yang keras, Profesor Uregul pun menjawab, "Bukan itu." Seketika, wajah Adenar pun memerah karena malu dan kesal karena jawabannya salah. Karena jawaban Adenar salah, Yoner pun bertanya kepada Lehan dan berkata, "Jadi apa menurutmu, Lehan?" Lehan pun menjawab, "Aku tidak yakin. Mungkin karena ini tempat yang bagus untuk mengumpulkan bahan-bahan." Sambil tertawa, Yoner pun berkata, "Mana mungkin." Tiba-tiba, profesor menunjuk ke arah Lehan dan berkata, "Ah, benar." Lehan pun terkejut karena tidak menyangka bahwa apa yang dikatakannya itu benar. "Kau seorang kepala batu yang cukup pintar. Maksudku, murid baru?" Adenar pun menatap Lehan dengan kesal dan rasa iri karena jawabannya Lehan benar. Melihat wajah Adenar itu, Lehan pun panik dan berkeringat sambil berpikir, mengesampingkan fakta kalau tebakanku merupakan jawaban yang benar. Tapi, tolong, jangan merasa tersaingi karena hal ini. Kemudian Profesor Uregul berkata, "Perhatian semuanya. Alasan sebenarnya kenapa kita berkumpul di sini yaitu agar aku bisa mengajari kalian persyaratan yang paling penting untuk alkemis. Aku yakin kalian semua berpikir kalau apa yang diperlukan alchemy merupakan kecerdasan yang luar biasa dan kontrol sihir yang tepat." Terlihat Yoner mencatat hal penting itu dengan wajah yang bahagia. Kemudian profesor melanjutkan, "Akan tetapi, kenyataannya bukan begitu. Kemampuan yang paling penting bagi alchemy adalah koleksi bahan." Mendengar itu, ekspresi Yoner langsung berubah 180 derajat. Bersambung, dan jangan lupa subscribe.